Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dan dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sampai di sini pembacaan kita. Jadi singkat cerita bahwa Yesus ada di tempat yang lain dengan peristiwa kejadian kematian dari Lazarus, Betania. Nah, Yesus sepertinya dari tempat dia itu dia sudah berjalan 4 hari, mungkin beberapa
ratus kilometer dia berjalan untuk bisa sampai ke tempat kediaman Marta, Maria dan Lazarus. Kalau dari Yerusalem menuju Betania itu tadi dikatakan di sana jaraknya hanya 2 mil. 2 mil itu 3 kilometer, 3,2 kilometer. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi jaraknya dekat dari Yerusalem ke Betania. Nah, di sana dikatakan ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania ini kalau dalam bahasa aslinya rumah persinggahan atau rumah perjanjian. Dan juga Betania ini tempat di mana sebenarnya itu adalah koloni paling banyak orang-orang sakit kusta, ya, daerah yang termasuk termarginalkan lah, seperti begitu. Ini Betania. Lazarus nama aslinya, ada yang tahu? Sebenarnya bukan Lazarus nama aslinya. Nama asli Lazarus adalah Eleazar, itu nama aslinya, Eleazar, nama asli daripada Lazarus. Dipakaikan bahasa Yunani jadi Lazarus, sebenarnya Eleazar, Rus, tambah Rusnya untuk bahasa Yunani. Jadi nama aslinya adalah Eleazar. Eleazar itu memiliki makna Tuhan akan menolong. Itu nama Lazarus yang sebenarnya. Nah, setelah terjadi peristiwa dikatakan tadi bahwa Lazarus sakit, terus kemudian Yesus masih di tempat yang lain dan dia sudah mendengar kabar bahwa orang yang dikasihi itu Lazarus sedang sakit, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara daripada Maria dan Marta. Kalau Maria masih ingat pasti peristiwa ketika dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya, dia seka pakai rambutnya, masih ingat ya? Dia menggunakan minyak narwastu kalau saya tidak salah, itu harganya 300 dinar kah atau berapa itu. Nah, cukup mahal. Nah, Maria itulah yang melakukan perkara tersebut. Kemudian kedua perempuan itu, Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tidak dikatakan jelas di sana di Alkitab sakitnya apa. Lazarus tidak kita ketahui sakit apa dia sampai cukup berat sehingga mengakibatkan dia mati, kita tidak tahu di sana. Dan dikatakan di sana ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan memuliakan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, di hadapan Tuhan seringkali sakit penyakit dipakai untuk menjadi sarana untuk mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah. Jadi kita perlu ingat bahwa sakit penyakit juga paling sering dipakai Allah untuk mendemonstrasikan kuasa dan otoritasnya. Seperti dalam kisah ini, makanya dibilang penyakit itu tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Berarti penyakit dari Lazarus ini dipakai Tuhan supaya nama Tuhan semakin masyhur, semakin besar. Kemudian Yesus dikatakan di ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi 3 orang ini merupakan orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mereka, kita ingat sama-sama ketika Yesus datang ke tempat mereka, Marta sibuk-sibuk di belakang, Maria langsung duduk di kaki Yesus. Lazarus pada waktu itu tidak tahu di mana posisinya. Tapi inilah gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka orang-orang yang di hadapan Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini agak aneh gitu. Biasanya kan Yesus kalau jarak jauh itu kita ingat peristiwa ketika ada seorang prajurit perwira yang anak buahnya sakit, itu jaraknya jauh. Terus kemudian dia bilang kepada Yesus, perwira ini datang, dia katakan, Tuhan, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Karena jaraknya jauh gitu. Kenapa Yesus tidak mengatakan saja seperti begitu kepada Lazarus ketika jarak memisahkan mereka? Sebenarnya Yesus ingin agar terang-terangan langsung supaya banyak orang melihat di sana apa yang akan terjadi seperti di ayat 4 tadi. Itu sebabnya Yesus tidak mengatakan bahkan dia tinggal 2 hari lagi gitu loh, ada di tempat lain, dia dengar dan dia sengaja tinggal di sana gitu. Nah, dari situ saya mendapat kesimpulan bahwa waktu bukanlah penghalang bagi Tuhan agar kuasanya bekerja. Dia punya waktu tersendiri dan otoritas atas waktu.
Itu sebabnya dia tinggal lama-lama di sana, 2 hari, dia dikatakan di sana 2 hari dia sengaja tinggal. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya di ayat 7, mari kita kembali ke Yudea. Nah ini belum selesai, belum berangkat ke Betania, masih di perjalanan dia bilang ayo kita ke Yudea dulu yuk. Memang daerah Betania itu di daerah Yudea juga, tetapi dia mau pergi ke tempat lain lagi gitu. Tempat yang dimana dikatakan di ayat selanjutnya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Nah, jadi beberapa waktu lalu ketika dia di Yudea, dia hendak dirajam, dia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi dikatakan di sana bahwa ayo kita kembali lagi ke sana yuk. Dia bilang begitu sama murid-muridnya. Tentu murid-muridnya berpikir, guru kau gila kah? Kita ini sudah mau dilempari, sudah mau dibunuh. Kenapa kau lagi suruh kita kembali ke tempat itu? Terus kemudian jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Saya bertanya-tanya di ayat 9-10 ini dengan pertanyaan murid-muridnya, perkataan murid-muridnya itu sepertinya tidak connect. Yang dikatakan oleh muridnya, kamu mau orang Yahudi mau melempari engkau, masih mau engkau ke sana. Terus Yesus jawabnya begini, seharusnya kan ketika dibilang guru, kau kan mau dibunuh di sana, ngapain sih balik ke sana? Kalau dari kita pasti manusia akan bilang, tidak, saya harus menyelesaikan di sana supaya kita sama-sama mengerjakan sesuatu di sana. Mungkin begitu dari sisi manusia. Tetapi Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Korelasinya apa ya? Coba saudara perhatikan gitu ya. Ayat 9 kalau ditarik dari ayat 8, kayaknya tidak connect. Terus kemudian ayat 10, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, ada kata di sini, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi maksud Yesus begini dari ayat 9-10 itu, ayo kita balik ke Yudea dulu yuk. Kita mau di sana mengerjakan, betul ya, kita akan mengerjakan pelayanan di sana. Orang-orang di sana itu berada dalam gelap, makanya mereka butuh terang. Selama masih ada aku, Yesus kan mengatakan bahwa dia adalah terang dunia, toh. Nah makanya dia perlu ke sana untuk memberitakan Injil di sana supaya orang-orang di sana mengerti betul terang. Orang-orang di sana yang berada dalam kegelapan perlu melihat terang dengan baik, dengan benar. Makanya ayat 9-10 dikatakan 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jadi ketika orang-orang melihat terang dunia, terang Yesus itu, maka kita tidak akan tersandung. Itu sebabnya mereka di sana butuh Yesus. Jadi Yesus perlu datang ke sana. Yesus perlu untuk memberitakan Injil di sana selama dia masih ada. Ketika sudah tidak ada dia, maka dibilang di situ, tapi kalau sudah waktunya malam, berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, ketika Yesus tidak ada di dalam hidup kita, sudah barang tentu kita bisa tersandung ke sana kemari, bergerak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Itu sebabnya makanya Yesus berkata di ayat 9-10, perlu sekali kita melihat terang di dalam diri kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Agak memang tidak connect dengan ayat di atasnya, tapi sebenarnya maksud Yesus daerah Yudea itu masih penuh dengan orang-orang yang perlu melihat terang, perlu melihat Yesus. Makanya dia bilang ayo kita ke sana yuk. Walaupun resikonya adalah kehilangan nyawa. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Jadi tidak ada yang memberitahu Yesus. Dalam perjalanan tidak ada yang memberitahu Yesus bahwa Lazarus sudah mati. Yang dia tahu ketika di tengah jalan ada yang kirim kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Terus kemudian di sini dibilang Lazarus sudah saudara kita telah tertidur. Tentunya kalau dikatakan seperti itu, murid-murid ini berkata lain lagi. Dalam bahasa kerennya sebenarnya yang dikatakan Yesus tertidur terus kemudian murid-muridnya menanggapi dengan yang lain, itulah yang dikatakan sebagai bernalar. Ada yang pernah dengar kalimat bernalar? Sangat jarang sekali. Beberapa tahun yang lalu saya berpikir bernalar itu apa ya, dan ternyata bernalar itu sangat-sangat berbahaya.
Jadi bernalar itu maksudnya begini. Kita berpikir bahwa Allah melihat itu seperti manusia melihat. Itu yang dikatakan bernalar. Makanya di sini dibilang selanjutnya dia bilang apa? Kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Itu yang dikatakan bernalar. Jadi Yesus berkata A, murid-murid menanggapi dengan B. Itu yang dibilang bernalar. Jadi kita memiliki persepsi sendiri tentang Allah menurut ukuran kita. Makanya sering kali murid-murid dengan Yesus itu kalau ayat demi ayat itu enggak nyambung. Ada yang bilang roti, terus kemudian adakah di sini yang bawa roti? Padahal maksudnya Yesus adalah roti hidup. Terus kemudian di sini dikatakan tidur, yang dimaksud Yesus tidur adalah mati. Mereka tanggapi lain lagi, mereka tanggapi selalu dari sisi kemanusiaan. Nah itulah yang dikatakan bernalar. Dan ketika saya mencoba membuka, bernalar itu sangat berbahaya dan itu bisa menyebabkan orang jatuh dalam dosa. Karena apa? Melihat pola pikir. Kita selalu berpikir Allah melihat itu seperti manusia melihat. Padahal beda, jauh sekali dari seperti bumi dengan langit tingginya. Sangat-sangat berbeda cara pandang Allah. Demikian juga apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kemudian lanjut lagi dikatakan di sana, maksud Yesus tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, murid-murid menanggapi arti biasa. Yesus mengatakan arti mati. Tidak connect. Sekali lagi, beberapa waktu yang lalu dikatakan oleh Pak Agus, bahasa Allah dengan bahasa manusia itu sangat jauh berbeda. Diperlukan Roh Kudus untuk menolong, untuk bisa mengerti. Oh, Allah maunya seperti ini, manusia maunya seperti ini. Karena apa? Di sini saja sudah kelihatan bedanya. Tuhan bilang A, murid-murid bilang B. Banyak kali itu kalau kita buka ayat firman Tuhan dari kitab Injil Sinoptik itu, pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan seperti ini. Karena apa? Bahasanya enggak sama gitu. Tidak connect bahasanya. Makanya Yesus jelaskan lagi, nanti baru dia mengerti. Kemudian, karena itu Yesus berkata, terus terang Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dikatakan di sana belajar percaya. Jadi tingkatan percaya dari murid-murid belum pada level yang seharusnya. Makanya dikatakan belajar percaya. Itulah yang perlu kita lakukan. Kemarin kita sudah belajar menjadi murid yang dapat dipercayai. Tentunya kalau mau dipercayai, saudara harus percaya dulu kepada Tuhan. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mau dipercayakan? Makanya dibilang di sini dapat belajar percaya. Marilah kita sekarang pergi kepadanya. Ayo kita pergi ke Lazarus. Kemudian Thomas, lalu Thomas yang disebut Didimus. Didimus itu si kembar, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Agak aneh gitu ya. Maksudnya murid Thomas bilang, yuk kita sama-sama yuk mati dengan Tuhan yuk. Maksudnya itu, yuk kita tidur dulu yuk gitu loh maksudnya. Kita tidur dulu yuk sama-sama dengan Tuhan gitu, istirahat dulu. Karena perjalanan mereka cukup jauh. Makanya dibilang, marilah kita tidur, mati bersama-sama dengan dia. Dianya besar itu, Yesus. Maksudnya kita tidur sama-sama guru dulu yuk, istirahat. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan perjalanan, terus kemudian sampai, sebenarnya belum sampai di kampung itu, masih di tengah-tengah antara daerah yang akan dituju. Di sana dikatakan bahwa Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem tadi yang saya katakan. Di situ banyak orang Yahudi yang datang kepada Marta menghibur mereka. Ya biasalah kalau acara kedukaan pasti ada orang-orang yang datang untuk menghibur. Dimanapun itu hal yang lumrah gitu. Ketika ada kedukaan orang datang banyak untuk menghibur. Tetapi Maria tinggal di rumahnya. Jadi Maria sepertinya belum berada di tempat kedukaan. Dia masih ada di tempat di rumahnya sendiri. Nah kemudian di situ dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, jadi belum sampai ini ya, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi Yesus belum sampai di kampung mereka, Marta langsung datang, langsung ketemu dengan guru, ketemu dengan Yesus. Dan di sana dikatakan bahwa, maka kata Marta, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita memiliki hidup. Kita tidak mati seperti yang dikatakan di sini. Itulah pentingnya ketika kita hidup, kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar hidup kita benar-benar hidup. Hidup yang benar-benar hidup, bukan hidup asal hidup ya. Itu sebabnya dikatakan selanjutnya di sini, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir. Jadi Yesus sudah bilang, saudaramu akan bangkit di ayat 23. Terus kemudian ditanggapi lain lagi oleh Marta. Marta berpikir bahwa nanti Lazarus di akhir zaman dia akan bangkit. Tapi Yesus bilang lain, bukan itu, bukan nanti, bukan jauh-jauh sana, bukan. Tapi sekarang itu yang Yesus mau. Nah di situ dikatakan, Marta masih berpikir dengan pola pikir manusia. Dia lupa siapa Yesus itu sebenarnya. Itu sebabnya di ayat selanjutnya, Yesus mengatakan siapa dia sebenarnya di ayat selanjutnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, tadi kan di situ dibilang bahwa Marta bilang, iya aku tahu Tuhan nanti Lazarus akan dibangkitkan pada hari penghakiman, pada akhir zaman. Tapi Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi maksudnya dia adalah, kalau orang percaya kepada Yesus, sekalipun dia mati seperti Lazarus itu, sekalipun Lazarus mati di ketika itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau percaya, barang siapa percaya. Dan setiap orang yang hidup, perhatikan, setiap orang yang hidup, kita yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah yang sering kita tanyakan kepada orang-orang. Ketika kita penginjilan, percaya enggak kamu sama Yesus? Percaya enggak kamu sama Yesus? Karena dibilang di sini setiap orang yang hidup, bukan orang yang mati loh ya. Orang yang hidup yang percaya kepadaku, Kristus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemudian Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau, sambil bisik-bisik. Mendengar itu Maria segera bangkit. Respon dari dua kakak beradik ini sangat berbeda sekali kalau kita perhatikan. Coba kita lihat baik-baik di sini. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Jadi belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Masih ketemu di tempat di mana Marta datang menghampiri. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seperti itu mungkin ya, saya tidak melebih-lebihkan, tapi mungkin seperti begitu ketika orang bersedih gitu. Nah, ketika berjumpa Yesus, Maria langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan. Beda dengan Marta yang hanya berbincang-bincang dengan Tuhan. Waktu Yesus belum sampai, Marta datang, langsung bincang-bincang, Tuhan ini. Dia tidak tersungkur, tapi beda dengan Maria. Maria enggak, belum sampai di tempat yang sama, langsung dia tersungkur. Tuhan, sangat berbeda sekali respon yang dilakukan oleh kedua kakak beradik ini. Marta lebih cenderung kepada perkara-perkara duniawi. Kita tahu ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk-sibuk. Terus kemudian Maria duduk di situ mendengarkan Tuhan. Nah, ini respon ini muncul kembali. Ketika kita menghadapi suatu problem, suatu permasalahan, apa yang kita lakukan? Apakah kita cenderung kepada hal-hal yang bisa kita lihat, sesuatu yang mungkin nampaknya real di hadapan kita, ataukah tersungkur di kaki Tuhan? Kita perlu melakukan seperti yang Maria lakukan, sambil berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini,
Sekiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, pasti segala sesuatunya akan beres, clear dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan saudaraku pasti tidak mati Tuhan. Sambil bersedih. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat ini saya teringat kembali di dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Bahwa imam besar kita adalah imam besar yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 15, saudara bisa buka nanti sendiri. Itulah gambaran kenapa Yesus bisa sampai masgullah, terus ada dua kali kalau tidak salah dikatakan, bahkan masgullah hatinya. Karena benar, menurut Ibrani 4 ayat 15, dikatakan bahwa imam besar kita bukan Tuhan yang tidak bisa merasakan apa-apa. Sangat berbeda, Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain itu sangat berbeda. Dia turut merasakan kesedihan kita, dia turut merasakan apa yang menjadi kekurangan kita, kesusahan kita. Dia merasakan. Sekali lagi, perkataan yang dikatakan oleh Alkitab ini bukanlah sekedar perkataan kiasan lewat saja, tidak. It is real, ini adalah real, ini adalah nyata. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Sambil dia mencari, di mana permasalahanmu, mana kelemahanmu, apa yang menjadi kesedihanmu, di mana? Dia akan datang ke sana untuk membereskan segala sesuatunya. Karena apa? Dia imam besar yang merasakan semua kekurangan, kesusahan kita. Dia bukan imam besar yang duduk dan seperti raja memerintah tanpa tahu apa-apa. No, tidak. Dia merasakan semua yang kita alami. Makanya dikatakan masgullah hatinya. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Kata Tuhan di sini bukan Tuhan dari perspektif iman, tidak. Itu Tuhan maksudnya Tuan, Lord yang biasa, bukan Tuhan dari secara iman, bukan. Beda kalimatnya, saya juga baru tahu ini ketika membaca dari Alkitab dari bahasa Ibrani. Jadi kata yang dipakai di sana bukan kata Tuhan untuk menunjukkan bahwa itu iman seseorang gitu, tidak. Tapi ini Tuan biasa, Tuan orang biasa gitu. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Seringkali kita dalam hidup ini mengetes Tuhan dalam banyak hal. Kalau saya bisa ambil kesimpulan, seringkali seperti begitu. Dia yang sudah bisa memelekkan mata orang buta, masa dia tidak bisa tolong itu orang yang dia kasihi? Cobanya dia datang waktu itu di sana, dia tidak mati. Orang-orang ini sedang mengetes Tuhan, sebenarnya sedang mengetes Tuhan. Apa sih yang dia mau lakukan? Bisa enggak ya? Kira-kira dia bisa enggak ya membangkitkan orang ini dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran bagaimana mereka sedang ngetes Tuhan. Kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Di ayat 38 dikatakan lagi, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Perhatikan, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kalau kita menarik pelajaran dari sini, kubur dapat juga diartikan sebagai tempat yang mengisolasi Anda dari dunia luar. Dan tidak ada kehidupan di sana. Apa yang mengisolasi Anda sekarang? Pertanyaannya. Apa yang membatasi ruang gerak Anda? Dikatakan di sana sebagai gua atau tempat persembunyian. Kalau dibuka di makna kalimat itu, kubur itu adalah tempat persembunyian, cave, gua. Tempat persembunyian. Orang yang mati rohaninya cenderung bersembunyi atau memiliki tempat bersembunyi atau berlindung selain daripada Tuhan. Jadi kalau orang yang mati rohaninya cenderung bersembunyi, jadi dia mengisolasi dirinya sendiri, hidup dalam dunianya sendiri, dan berlindung kepada hal yang bukan Tuhan.
Kita perlu tahu juga bahwa sebab Tuhan tempat persembunyian kita. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepadamu. Mazmur 119 ayat 114. Jadi dikatakan di sana, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, jadi tempat terisolasi. Apakah kita sekarang berada dalam kubur? Bukan kubur, maksudnya kuburan di sana, bukan ya. Tempat kita mengisolasikan diri kita, tempat kita menyendiri, berlindung kepada bukan Tuhan. Apakah kita seperti begitu saat ini? Saya berharap tidak, karena Mazmur tadi mengatakan bahwa Tuhan tempat persembunyian kita, bukan kuburan, atau maksudnya bukan tempat yang mengisolasi diri kita, bukan. Tuhanlah tempat persembunyian kita. Karena di sini dikatakan kubur itu gua yang ditutup dengan batu, tertutup, tidak dibuka. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam kubur itu ada cacing-cacing, ada segala macam, tidak ada kehidupan di sana. Maksudnya yang ada di sana adalah kotoran, cacing-cacing dan lain sebagainya. Tidak baik untuk kesehatan rohani kita. Tempat mengisolasi diri kita sendiri. Kemudian kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 4 hari dia mati. Pak Agus pernah menyampaikan juga beberapa waktu yang lalu, terus kemudian berdasarkan tradisi dari orang-orang Yahudi, jadi 4 hari. Orang mati itu kalau dia mati 3 hari itu menurut tradisi mereka rohnya masih di situ. Jadi rohnya itu masih berputar-putar di situ. Terus kemudian sambil lihat tubuh itu dia masih bingung-bingung, confused. Dalam bahasa Inggris itu saya baca gitu. Mereka masih bingung, ini tubuhku atau bukan ya. Dia mau masuk tapi sudah berubah warna, pucat. Terus kemudian sudah mutar lagi dari situ 3 hari. 3 hari menurut tradisi orang Yahudi, ketika seseorang mati, rohnya masih berputar-putar di situ. Jadi masih ada kemungkinan untuk kembali. Kalau mungkin ada peristiwa-peristiwa ajaib. Saya sempat berpikir seperti itu juga. Pikir saya begini, coba ya mungkin kalau orang mati jangan disuntik formalin dulu. Siapa tahu dia bisa bangkit. Itu sempat saya berpikir begitu. Mungkin kita berdoa seperti Tuhan Yesus untuk dibangkitkan jadi bisa gitu loh. Saya sempat berpikir begitu dan ternyata konsep ini ternyata ada juga gitu ya di tradisi orang Yahudi seperti begitu. Nah setelah lewat dari 3 hari mulai mengalami pembusukan, tubuhnya mulai busuk, bau. Roh ini mau masuk karena dia lihat sudah busuk. Akhirnya dia pergi selamanya. Makanya Maria di sini dibilang di ayat selanjutnya, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maksudnya itu enggak mungkin dia mau bangkit lagi itu karena apa? Rohnya sudah pergi 3 hari. Kalau 3 hari yang lalu kau ada di situ Tuhan, atau di hari pertama dia mati, masih bisa aja itu dia bangkit. Tapi kalau sudah hari keempat Tuhan, impossible itu sudah, nggak bisa. Itu menurut tradisi mereka. Dia berkata seperti itu karena tradisi mereka seperti itu. 3 hari itu roh masih ada di situ berputar-putar. Nanti di hari lewat dari 3 hari sudah kembali itu ke tempatnya. Seperti itu tradisi mereka di sana. Tapi apa yang mau dikatakan di sini? Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kuasa Tuhan sekali lagi tadi di bagian atas tidak terikat dengan ruang dan waktu. Mau berapa lama pun itu. Mau itu sudah membusuk, mau itu sudah hancur atau bagaimanapun. Kita ingat peristiwa ketika Nabi yang melihat penglihatan bagaimana tinggal tulang-tulang terus kemudian dihembuskan nafas Allah, kemudian tulang-tulang itu mulai bergemertak dan mulai menyatu satu sama lain, mulai otot-otot terjalin, kemudian sel-sel semua berfungsi dan hidup kembali. Suatu kumpulan prajurit yang besar. Itu merupakan gambaran dari yang mustahil bisa menjadi nyata kalau Tuhan berkehendak. Sekalipun itu sudah berbau, sekalipun itu sudah mati 4 hari, Tuhan bisa bangkitkan itu. Dalam hidup kita juga demikian, ada banyak hal mungkin yang kita berpikir impossible Tuhan, tidak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kalau kita mau percaya, makanya di ayat tadi di atas dikatakan kamu belajar percaya. Tidak mudah loh percaya, itu bukan perkara gampang. Simsalabim, aku percaya. Tidak seperti begitu. Butuh iman yang sungguh-sungguh. Makanya Yesus bilang ketika Anak Manusia datang kedua kalinya, adakah yang mendapati iman? Karena dia lihat apa? Esensi dari iman itu seringkali tidak ada gitu. Susah ditemukan orang yang memiliki kepercayaan full trust, itu susah. Yang ada orang melihat dengan versi dirinya sendiri, bukan versi Allah melihat. Itulah makanya dikatakan supaya kamu belajar percaya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ini satu-satunya doa di dalam doa kedukaan, mengucap syukur gitu ya. Mungkin agak ganjil kalau kita berdoa dalam ibadah penghiburan, aku mengucap syukur, gitu. Agak ganjil, bisa dilakukan, bukan berarti tidak boleh, bisa. Tapi di sini aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau telah mendengarkan aku, bukan engkau akan mendengarkan aku, telah mendengarkan aku. Baru dibilang saja sudah didengarkan gitu. Sungguh betul-betul Yesus dengan Allah Bapa itu manunggal. Karena apa? Baru dikatakan saja sudah didengarkan gitu. Bukan akan, tetapi telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi ada momentum di mana Yesus ingin agar orang banyak melihat apa yang dia lakukan. Ada momentum di mana Yesus tidak mau orang banyak mengetahui mujizat yang dia lakukan. Jadi itu tergantung daripada otoritasnya dia. Ya kalau dia mau, ya dia kasih tunjuk. Kalau tidak ada yang bisa maksa dia. Itu yang perlu kita pelajari. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kalau di zaman itu kubur batu itu bukan tempat yang begitu masuk langsung di situ ada mayatnya dibaringkan, tidak. Kubur batu itu tempatnya berkelok-kelok masuk ke dalam, agak jauh ke dalam. Itulah sebabnya makanya Yesus berkata dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar. Jadi dia harus berteriak. Karena saking dalamnya di sana itu kuburan di dalam, makanya dia perlu berteriak dengan suara keras. Saudara bisa bayangkan, alam maut pun tak dapat menahan Lazarus untuk bangkit. Seharusnya kan, ya kalau menurut dari sisi manusia, seharusnya alam maut serahkan Lazarus kepadaku. Tetapi tidak, Yesus berkata langsung kepada Lazarus. Alam maut gak bisa bikin apa-apa. Allah seringkali berbicara secara personal kepada kita. Kalau orang mati saja Lazarus bisa mendengar suara Tuhan, mengapa orang yang hidup tidak bisa mendengar suara Tuhan? Orang yang mati bisa mendengar suara Tuhan, itu jauh berkelok-kelok di dalam, dan suara Yesus nyaring, dia dengar. Apalagi kita orang yang hidup. Pasti kita bisa mendengar suara Tuhan. Pasti kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang penting kita mau tetap terus melatih diri kita untuk beribadah. Dulu waktu pertama kali saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketika membaca sebuah buku yang mengatakan mendengar suara Tuhan, saya seperti seolah-olah berpikir, bisakah orang mendengar suara Tuhan? Agak unik ya, kok bisa mendengar suara Tuhan ya? Bagaimana caranya? Setelah pelajari, baca buku, baca Alkitab, bersekutu, beribadah, ya ternyata Allah itu masih berbicara sampai sekarang kepada manusia. Dia bukan Allah patung, bukan Allah yang diam, tidak. Sekalipun dalam, ada saya tulis renungan itu di blognya gereja, sekalipun dalam keheningan sekalipun, gitu, hening, itu diambil dari kisahnya Nabi Elia. Nabi Elia ketika di gunung Horeb kalau saya tidak salah,
yang waktu dia masuk ke dalam sebuah gua, terus kemudian di sana terjadi berapa peristiwa spektakuler, gempa bumi, terus kemudian petir, kemudian terus apalagi api dan lain sebagainya. Terus dikatakan di sana tidak ada Allah dari ketiga peristiwa spektakuler itu. Tapi ketika ada hembusan angin, sepoi-sepoi, sebenarnya bahasa Indonesia terlalu dangkal itu ya, sepoi-sepoi. Itu sebenarnya suara itu suara yang kalau dalam bahasa aslinya itu hampir-hampir tidak terdengar. Tipis sekali, sangat-sangat kecil suaranya, sangat kecil sekali, hampir-hampir tidak terdengar, hampir disamakan dengan hening, senyap. Tapi Allah ada di sana. Jadi saya menarik kesimpulan ketika saya pelajari, sekalipun dalam keheningan kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, satu hal yang pasti yang perlu kita ingat, Dia ada di sana. Yesus ada di sana, sekalipun itu dalam keheningan. Dari kisah Elia itu, yang bisa kita pelajari bahwa Allah ada di sana, sama seperti ini. Orang mati saja mendengar suara Yesus, apalagi kita orang hidup, mungkin senyap atau hening atau hampir tidak terdengar, tapi Allah berbicara. Saudara perlu ingat itu, bahwa Allah kita berbicara, Dia Allah yang hidup. Dia ciptakan mulut, tentu Dia bisa berbicara. Dia ciptakan telinga, ya pasti Dia mendengar. Dia ciptakan mata, Dia ciptakan hidung, tangan, semuanya. Itulah gambaran bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung. Kita perlu sadar akan perkara tersebut. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ini terikat. Kalau dilihat itu ya, dia kayak mumi begitu ya, diikat tuh semua, dililit kain kapan. Terus dibilang keluar. Keluarnya saya tidak tahu, tidak mungkin dia mau berjalan seperti begini toh. Pasti dia berjalannya begini. Mungkin menurut saya gitu ya. Seperti begini dia lompat-lompat dari dalam kubur, kemudian dia keluar. Karena apa? Terlilit semua dengan kain kapan. Kalau seandainya mungkin dia pakai celana, seperti kita penguburan orang Indonesia kan pakai celana ya, pakai sepatu, ya bisa aja jalan begini. Tapi ini tidak, dia seperti hantunya apa? Vampirnya di dalam film-film itu seperti begitu gitu. Itu dia lompat-lompat seperti begitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kesulitan tiba, segeralah bersujud di kaki Tuhan. Dia imam besar yang dapat merasakan semua kelemahan dan permasalahan kita. Yang ketiga, janganlah tinggal dalam tempat bersembunyi yang bukan Tuhan. Dan bila ada ikatan apapun tadi, kayak tadi itu terikat semua, muka apa semua. Ketika itu terikat, terus kemudian itu terlepas, ketika saudara berjumpa dengan Yesus, maka saudara mengalami kelepasan, dilepaskan dari semua ikatan masa lalu, ikatan nenek moyang, ikatan apapun itu. Ketika sudah lepas dari kamu, dari kita, datanglah terus kepada Tuhan dan jangan datang kepada yang lain. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari pembacaan kita di malam hari ini tentang Lazarus. Sebenarnya ada begitu banyak sekali mengenai Lazarus yang bisa kita ambil. Tapi itulah yang bisa saya bagikan, bahwa kematian, kesedihan, kedukaan dan lain sebagainya itu tidak bisa menghalangi perkara Tuhan untuk dimuliakan. Jadi seringkali sakit penyakit dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Ada begitu banyak perkara yang kita pernah lihat, orang-orang yang sakit, ya berharap juga mungkin dari kita mungkin ada yang pernah berdoa untuk orang mati dan orang mati bangkit. Ya, sempat berpikir begitu gitu. Saya juga sempat berpikir, kenapa kita tidak pernah berdoa ya untuk membangkitkan orang mati gitu loh. Kan Yesus bilang, barang siapa percaya dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Perkara apa sih yang besar yang pernah Tuhan lakukan? Membangkitkan orang mati. Tapi itu butuh iman. Kalau memang imanmu belum sampai kepada situ, ya jangan gitu ya. Nanti agak lucu dilihat gitu loh, ngetes-ngetes lagi ini. Seperti begitu. Tapi kalau memang imanmu menuntun untuk melakukan itu, why not? Kenapa tidak? Itu alkitabiah, bisa dilakukan. Yang penting imannya ada, karena iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, itu sangat penting sekali. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita.
Mungkin saya terlalu cepat mungkin ya dikebut gitu 44 ayat, dan kita berdoa untuk pembacaan kita hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepada Roh Kudus untuk menjabarkan kepada masing-masing kami apa yang sudah kami pelajari, untuk kami bisa mengerti bahwa Tuhan berotoritas, bahwa Tuhan Allah merasakan setiap perkara yang kami lalui dalam sepanjang hidup kami. Dan kami juga perlu memiliki respon yang tepat ketika kami datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena seringkali bahasa yang kami utarakan dengan bahasa yang Kau utarakan tidak sama ya Bapa. Kami perlu sefrekuensi dengan Roh Kudus. Tolong kami untuk mengerti bahasamu, karena Engkau Tuhan jauh, Tuhan berbeda dengan kami. Tolonglah kami yang terbatas ini, kami datang kepada Allah yang tak terbatas, supaya segala sesuatu yang kami pelajari dari dalam kitab-Mu ini, melalui firman-Mu ini, kami bisa mengerti. Terima kasih Bapa, diberkati kami, diberkati yang menyampaikan, diberkati yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, berarti bagian tanya jawab sekarang. Jangan. Atau apa yang didapatkan? Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak